Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 31 Oktober 2022. Ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, tahun 2022 tersisa 2 bulan lagi, namun masih ada sekitar 1.200 triliun rupiah belanja negara di dalam APBN yang masih belum terrealisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di sisi akhir tahun 2022 dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar 3.106,4 triliun rupiah, pemerintah merealisasikan belanja sebesar 1.913,9 triliun rupiah atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022. Artinya masih ada sekitar 1.192,5 triliun rupiah yang belum terserap atau dibelanjakan. Nah, pemirsa, melihat hal tersebut, bagaimanakah anatomi APBN 2022, bagaimanakah serapan APBN 2022, mengapa masih ada anggaran belanja yang belum terserap, serta apakah belanja APBN 2022 ini bisa dikatakan berkualitas? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Hatta dari Fakta, Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya ini, Bung Hatta? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan dikatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih ada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang harus dibelanjakan hingga akhir tahun 2022 sekitar 1.200 triliun rupiah. Nah, menurut Anda ini, Bung Hatta, apakah pemerintah bingung di dalam memproyeksikan dan mengaplikasikan anggaran negara atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Iya, bingung atau tidak ya? Kalau soal bingung sepertinya bukan ke sana arahnya ya. Arahnya adalah ini soal soal paradigma ya. Bagaimana eh, paradigma dari APBN itu disusun, direncanakan gitu ya. Targetnya apa ya, kemudian asasnya begitu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini lebih kepada soal paradigma. Nah, APBN kita ini kan APBN yang memang kerangka kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir yang APBN fiskal yang kapitalistik ya, fiskal yang kapitalistik. Jadi kalau berdasarkan kerangka itu sih itu bukan hal yang suatu kebingungan gitu ya. Itu hal yang alamiah normal gitu ya. Makanya kemudian kalau hampir setiap tahun fenomena ini kan selalu berulang ya. Bukan bukan sekali dua kali, ini selalu berulang. Makanya sampai-sampai saya ingat betul Ibu Menkyu itu mengatakan disuruh menghabisin aja kok nggak bisa gitu kan. Disuruh menghabiskan saja kok nggak bisa. Nah, inilah paradigma ya, kerangka berpikir fiskal yang kapitalistik ya. Nah, salah satu sasaran akhir dari kenapa logikanya dihabiskan selama 1 tahun gitu ya, karena targetnya itu adalah GDP, pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu yang menjadi target akhir yang betul-betul disakralkan. Kalau kemudian dengan dorongan fiskal yang begitu besar nilainya gitu ya, maka memang roda ekonomi itu berjalan lebih cepat gitu ya, berjalan lebih cepat. Tapi dari sisi kualitas bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan begitu. Oke lah, nanti pertumbuhan GDP-nya dengan dorongan nilai APBN yang tadi 3.100 triliun itu begitu ya. Itu begitu
angkanya lumayan gitu ya. Meskipun juga kalau selama berapa tahun ini kita juga 5%-an saja ya, tidak sampai target sampai 2 digit misalnya, enggak juga gitu. Itu pun kalau sampai 2 digit, apa iya Indonesia ini nanti bisa bisa seperti negara-negara maju atau bahkan mungkin rakyatnya sejahtera semua gitu ya. Nah, itu yang harus kita detailkan lagi nanti. Jadi kami pikir itu lebih kepada mencerminkan paradigma ya. Kalau soal bingung kayaknya enggak juga ya. Karena kalau kita lihat Kementerian Keuangan itu lengkap ya, apa buku-buku, apa istilahnya, buku-buku petunjuk gitu ya, buku-buku untuk penyusunan APBN itu lumayan lengkap ya, lumayan lengkap. Jadi kalau dikatakan bingung, saya pikir tidak. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat dari pemberitaan tadi, itu kan kita melihat bahwa apakah memang benar ini masih ada anggaran belanja yang belum terserap? Kira-kira Anda melihatnya seperti apa ini untuk APBN 2022? Apakah bisa dikatakan ini sebagai sebuah anggaran yang berkualitas begitu? Iya, apakah ada yang tidak terserap? Setiap tahun kami pikir sangat mungkin ya ada ya, setiap tahun sangat mungkin itu ada ya, sangat mungkin ada. Itu bisa bermacam sebab ya, bisa bermacam sebab. Sebab pertama, pihak yang kemudian mendapatkan jatah anggaran tentu belum siap ya, ada persoalan teknis di lapangan dan sebagainya. Eh, apa yang kedua bisa dari faktor memang antara kebutuhan dana misalnya ya, dari sisi waktu tidak pas, dibutuhkan mulai bulan Januari, kok dananya ada masuknya bulan Juli misalnya gitu ya. Jadi bisa aja ya dari sisi waktunya tidak pas. Ada beragam hal ya, ada beragam hal yang bisa menyebabkan tidak terserap itu. Eh, Namun kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, saya pikir itu yang paling 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 penting ya, apakah berkualitas. Nah, ini yang kami pikir harus kita pertajam ya persoalannya. Apakah anggaran yang ada itu berkualitas atau tidak? Berkualitas atau tidaknya itu tentu kalau kita ingin melihat adalah sejalan nggak dengan nasib rakyatnya, kira-kira begitu. Indikator sederhananya begitu. Sejalan nggak dengan nasib rakyatnya gitu kan. Anggaran kita 3.100 triliun gitu ya. Setiap tahun 2.000 triliun ke atas begitu ya APBN kita, belanja kita. Tapi linear searah nggak dengan nasib rakyatnya gitu ya. Ini urusan urusan misalnya urusan, nggak usah jauh-jauh lah bicara tentang sejahtera, urusan perut aja misalnya gitu kan. Kalau kita lihat data dari pemerintah itu, misalnya 2022 ini aja misalnya ya, itu kan bayar bunga utang sekitar 420 triliun. 420 triliun itu kalau kita bandingkan dengan perlindungan sosial untuk setiap kelompok usia ya, berdasarkan informasi APBN 2022 disebutkan total anggarannya hanya sekitar 431 triliun. Bayangkan bayar bunga utang gitu ya, itu hampir mengalahkan perlindungan sosial ya, untuk seluruh usia yang jumlahnya sekitar 161,7 juta jiwa. Nah, ini saja sudah menggambarkan bagaimana kualitas dari APBN kita tadi begitu. Jadi kalau dikatakan apakah berkualitas atau tidak, ya bisa dilihat seperti itu gitu ya. Ini sebenarnya bantuannya pun bantuan yang sifatnya setengah hati lah, kira-kira begitu ya. Bantuannya setengah hati. Yang namanya BPJS itu kan
masyarakat tidak begitu tenang gitu ya, meskipun sudah ada BPJS begitu. Kenapa? Karena ribet gitu ya, urusannya ribet gitu ya. Belum lagi klaim yang kemudian diberikan diberikan apa istilahnya kalau dalam asuransi itu ditanggung ya, yang ditanggung ya. Klaim seperti apa yang ditanggung oleh asuransi BPJS tadi, ini masuk nggak ya atau tidak nggak ya. Nah, itu kan yang jadi jadi istilahnya itu selama ini keluhan masyarakat. Jadi kalau dikatakan berkualitas kayaknya kok masih nampak jauh gitu ya. Belum lagi misalnya persoalan persoalan BBM kemarin ya, BBM. Ini kan persoalan yang sangat sangat fundamental bagi ekonomi masyarakat ya, karena BBM itu kan masuk ke dalam biaya produksi ya, seluruh 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 harga jual barang gitu ya, harga jual barang itu akan meningkat. Inflasi itu bisa sampai 30 sampai 40% gitu ya, dari dari total cost, dari biaya total begitu. Seperti kayak logistik ya, perusahaan logistik itu 40% itu untuk BBM aja itu. Bayangkan kalau naik 30% BBM-nya, maka semua akan naik tuh, ya, semua akan naik. Padahal gitu ya, padahal nih ada banyak option, ada banyak pilihan kebijakan yang tersedia untuk tidak menaikkan BBM tadi, ya, untuk tidak menaikkan BBM tadi. Salah satu contoh adalah dana sisa saldo akhir dari APBN kita itu 300 triliun lebih itu. Ya. Itu belum lagi nanti kita lihat persoalan angka-angka yang lain ya, berkaitan dengan persoalan BBM tadi itu. Yang itu kalau kita melihat dari situ, ini APBN-nya berkualitas apa enggak kalau seperti itu gitu ya, untuk nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi begitu. Ya, baik. Ini menarik ini apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Apalagi kalau kita menarik apakah APBN 2022 ini pro rakyat ya. Tadi Anda sudah menjelaskan bahwa ternyata anggaran untuk membayar utang itu lebih besar daripada anggaran bantuan kepada masyarakat. Nah, ini pertanyaan berikutnya, sebagaimana sedikit Anda singgung tadi ya terkait dengan BBM. Ini kan beberapa waktu yang lalu ya, Menkeu ya, Ibu Sri Mulyani juga mengatakan ya bahwa subsidi dari BBM ini sangat memberatkan APBN-nya. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah sebetulnya untuk menaikkan harga BBM itu menjadi salah satu cara ya dalam tanda petik untuk pemerintah mencari uang tambahan begitu ya untuk APBN, dan secara umum bisa dijelaskan apakah pemerintah ini gagal ya di dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara. Mohon penjelasannya ini, Bung Hatta. Iya, jadi uh, satu-satunya alasan yang kami anggap kemudian istilahnya itu uh, kemudian dalam tanda kutip membenarkan kenapa kemudian pemerintah menaikkan BBM itu adalah karena pemerintah tahun 2023 itu kemudian menargetkan defisit APBN itu kembali di bawah 3%. Itu targetnya, di bawah 3%. Nah, di bawah 3% itu sesuai dengan perintah undang-undang yang ada gitu ya. Undang-undang nomor berapa itu saya tidak hafal, tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa defisit fiskal yang di atas 3% itu paling 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 maksimal itu adalah 2022 gitu ya. 2022 ini kan kita defisit fiskalnya sekitar 4,5%. 2021 kemarin 5%, 2020 itu 6% lebih.
Nah, 2023 ditargetkan di bawah 3% kembali, maksimal 3%. Kami melihat seperti itu. Kenapa? Karena option-option pilihan yang ada itu terbuka lebar, ada banyak gitu ya, ada banyak option yang kemudian eh, BBM itu tidak, bensin itu tidak harus naik gitu ya. Kenapa kemudian bensin kita seolah-olah kemudian bisa sampai 500 triliun? Itu kan 100 triliun lebih. 100 triliun lebih itu adalah dana kompensasi yang seharusnya dibayarkan oleh Pertamina kepada pemerintah kepada Pertamina pada tahun 2021, tetapi kok kenapa masuk pada tahun 2000 2022 begitu. Itu salah satunya, sehingga kemudian seolah-olah angka nominal dari subsidi itu cukup besar gitu ya, karena 100 triliun lebih itu. Nah, kalau terkait dengan sisanya bagaimana ya? Kalau ada 100 triliun itu tadi itu adalah kompensasi 2021, 400 triliunnya itu bisa ditutup dengan tadi ya, dana silva itu ya, sisa saldo akhir anggaran yang ada tahun 2021 itu sampai 300 triliun ya, sampai 300 triliun. 337 triliun ya, sisa saldo akhir itu. Jadi tinggal nambahin berapa itu? Tinggal nambahin 200 triliun saja itu. Ya. Jadi terbuka lebar ya, sangat jauh, apalagi kemudian pemerintah sendiri mengakunya setiap ini surplus terus ya, surplus terus. Tadi dikatakan data yang terbaru itu di APBN kita ya disebutkan sebelumnya itu selalu disebutkan surplus ya. Kalau yang terakhir di bulan realisasi sampai dengan 30 September itu surplus 60,8 triliun ya. 60,8 triliun itu surplusnya. Nah, ini dananya. Jadi kalau makanya dia mengatakan ekonom jebol ini adalah jebol yang tidak istilah jebol yang di awal yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani atau pemerintah itu adalah istilah yang sangat berlebihan dan sebenarnya sangat melukai hati rakyat ya. Karena faktanya tidak demikian. Karena pada saat yang sama kan banjir komoditas ya, banjir komoditas kita itu begitu banyak dikonsumsi masyarakat dengan masyarakat internasional dengan harga yang begitu tinggi seperti batu bara dan minyak sawit gitu. Nah, itu sudah pernah kami bahas sebelumnya tentang masalah BBM ya. Jadi subsidi itu kalau dianggap beban, dianggap memberatkan, itu adalah kami pikir itu lebih ciri khas cara pandang APBN yang kapitalistik ya, APBN kapitalistik yang menganggap yang namanya subsidi itu kebocoran bagi APBN karena dianggap tidak apa istilahnya tidak produktif ya. Makanya bahasa istilah yang lain digunakan oleh pemerintah itu apa? Duit kok habis dibakar. Ya memang yang namanya BBM ya dibakar, masa dimakan. Kan begitu kisahnya. BBM kan untuk dibakar agar apa? Agar kemudian aktivitas masyarakat itu berjalan begitu kan. Bukannya kan disuruh kerja kerja kerja, masa kerja nggak pakai bensin begitu kan. Kan aneh begitu. Nah, ini kan melihat pada dibakar dan tidaknya gitu ya. Kalau kemudian dianggap salah sasaran, ya jalan tol itu lebih parah lagi, itu salah sasaran. Mana ada itu eh, apa yang jualan bakso lewat jalan tol gitu misalnya, kan nggak ada itu. Jalan tol itu salah sasaran itu. 99% salah sasaran gitu kan. Jadi eh, kalau kalau dia salah sasaran, mestinya jalan tol itu tidak dibuat, tidak dibikin begitu kan. Ini terus setiap tahun dibuat gitu kan. Karena pemerintah menganggap jalan tol tadi produktif untuk memperlancar arus barang misalnya gitu ya. Tetapi yang lewat di sana apa? Mobil semua kan. Mobil semua begitu. Kalau itu logika yang dipakai.
Ya itulah, ada banyak hal berkaitan dengan masalah subsidi BBM itu, apa mitos-mitosnya gitu ya, alasan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami pikir begitu. Ya, baik Bung. Kembali lagi ke pembahasan APBN ini untuk pertanyaan terakhir ini. Kita kan juga melihat ya bahwa di sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia ini kan salah satu yang terbaik ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW dan banyak siro dan menjelaskan ya bahwa ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau juga mengelola sebuah negara Madinah. Nah, kalau kita berkaca dari apa yang telah beliau lakukan di Madinah pada saat itu, kira-kira bisa dicontohkan kan tidak ini atau apakah kita bisa apa namanya mencari teladan dari baginda Rasulullah, bagaimana beliau mengelola pendapatan dan belanja negara Madinah saat itu nih. Mohon penjelasannya. Iya, eh, betul sekali. Jadi eh, apa suri tauladan kita ya sepanjang hayat kita dalam seluruh aspek kehidupan gitu ya. Tidak ada sisi ruang satupun yang kemudian tidak lepas dari suri tauladan kita, uswah hasanah kita adalah baginda Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, eh, termasuk dalam hal persoalan APBN ya, termasuk dalam hal APBN. Eh, dalam Islam itu, kalau yang dicontohkan oleh baginda Rasul, salah satu contoh itu adalah eh, APBN itu jika ada kemudian dana gitu ya, dan kemudian ada rakyat, ada umat yang kemudian membutuhkannya, maka akan dikeluarkan gitu ya, maka akan dikeluarkan. Jangan sampai ada rakyat atau masyarakat itu yang kemudian terbengkalai nasib nasib hidupnya ya, baik makan, minum dan seterusnya. Makanya kita lihat sepanjang Nabi itu hampir-hampir tidak ada lagi ditemukan gitu ya uang tersisa untuk uang tersisa yang ada di kas negara itu, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi selalu dikeluarkan oleh Nabi ketika ada revenue, ada pendapatan yang masuk, dan kemudian ada umat yang membutuhkan, maka akan langsung didistribusikan oleh Nabi pada saat itu juga gitu ya. Jangan sampai kemudian ada yang nasibnya terbengkalai. Itulah salah satu kerangka paradigma yang dipakai oleh Nabi gitu ya. Kalau sekarang ini kan coba kita lihat ya, setiap tahun dana dana sisa saldo akhir tadi misalnya gitu ya, itu 300 triliun, bayangkan. Pada saat yang sama, berapa banyak yang kemudian rakyat itu susah makan gitu kan. Berapa banyak yang hidupnya gelandangan ya, hidupnya gelandangan, tidur di bawah kolong jembatan misalnya. Berapa banyak seperti itu. Jadi ini kan makanya tadi tidak berbanding lurus ya, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Jadi untuk mengukur APBN Islam, APBN sebuah APBN itu berkualitas atau tidak, atau sehat atau tidak, itu memang dilihat tadi linier nggak dengan nasib rakyatnya begitu ya, linier nggak. Bagaimana mungkin kemudian kita berbangga-bangga, oh APBN kami sudah 3.000 triliun begitu kan, tapi nasib rakyatnya terkatung-katung begitu. Nah, nasib rakyatnya terkatung-katung. Nah, itu ya salah satu contohnya. Memang di zaman khalifah-khalifah setelahnya itu kan nanti akan ada surplus ya, surplus dalam artian revenue yang ada itu melimpah ya, melimpah meskipun sudah dibelanjakan. Itu kan karena saking saking besarnya ya, saking bagusnya distribusi harta kekayaan yang ada, sehingga juga tidak membebani APBN Daulah Islam ketika itu atau kekhilafahan ketika itu. Eh, Kalau APBN sekarang itu memang ada banyak titik kelemahannya ya, ada banyak titik kelemahannya. Kami pernah membuat sedikit petanya gitu ya. Ada minimal itu ada 5 titik kelemahan ya dari APBN kita itu. Tadi mulai dari asas perencanaan yang bersifat manfaat gitu ya. Terus kemudian
tadi targetnya adalah berdasarkan GDP gitu ya. Pokoknya GDP ini setinggi mungkin deh gitu ya. Tapi bagaimana dengan distribusinya? Ya, distribusinya ya tadi 2 bulan harus dihabiskan ya 1.200-an triliun gitu ya. Ketika dia yang pertama tadi asas perencanaan adalah manfaat, maka itu kan terbuka lebar kepada apa? Dibajak oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bisa oligarki dan macam-macam gitu ya. Kalau dalam ekonomi syariah asas pelaksanaan itu kan hukum syara ya, hukum syara, sehingga kemudian jenis-jenis belanjanya pun ada yang bersifat tetap gitu ya, yang harus dikeluarkan oleh sebuah APBN ya, harus dibelanjakan uangnya gitu ya. Misalnya tadi adalah kesehatan ya, pendidikan dan keamanan itu kan harus eh, harus selalu ada itu ya dalam 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 APBN Islam ya, harus selalu kemudian dianggarkan dengan prioritas ya, mendapatkan tempat prioritas yang tinggi. Karena bagaimana mungkin misalnya kesehatan itu orang sakit ya, orang sakit bagaimana mungkin bisa disuruh bekerja gitu, padahal yang namanya bekerja tadi itu wajib fardu ain bagi setiap laki-laki misalnya. Maka kesehatan itu akan dianggarkan sedemikian rupa, dan APBN itu sangat sanggup ya kalau di Indonesia itu bisa memberikan jatah anggaran untuk kesehatan itu betul-betul gratis ya, betul-betul gratis. Jadi kami pikir begitu ya. Jadi dalam Islam itu seperti itu, salah satu kerangkanya gitu ya. Jadi ketika itu betul-betul memang rakyat membutuhkan, maka gelontorkanlah gitu ya. Jangan sampai rakyat itu justru kemudian tidak sejalan dengan nasib APBN-nya. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat data misalnya ya, kalau kita berdasarkan data yang kami miliki gitu ya, misalnya katakanlah jumlah rumah tangga yang miskin itu ada sekitar total rumah tangga ya, ini rumah tangga bukan individu. Rumah tangga miskin itu ada 30 juta misalnya. Kita kasih 100 juta saja. Kita kasih 100 juta per rumah tangga tadi. Itu membutuhkan duit sekitar berapa itu? 3.000 triliun. 3.000 triliun itu bisa kita dapatkan ya selama 8 tahun, selesai itu. Dengan memotong APBN sekitar 25% per tahunnya. 100 juta bantuan per rumah tangga itu sudah punya toko kelontongan itu ya. Daripada sekarang itu kan bantuannya kan 1.600.000 gitu kan. Itu kan habis hanya untuk makan 1 bulan gitu kan. Ini UMKM dapat bantuan 1,2 juta, 1 juta katanya. 1 juta itu habis untuk makannya aja gitu. Boro-boro bicara tentang nambah modal bisnis, nambah modal toko itu nggak bisa. Tapi kalau dengan APBN yang sekarang gitu ya, hitung-hitungan sederhana kami ya, 100 juta dikasih per rumah tangga, sebanyak 30 juta rumah tangga itu bisa gitu ya. Selesai itu urusan kemiskinan. Baru kita bicara tentang yang lain, misalnya tentang infrastruktur, seterusnya. Karena ini yang dipotong hanya 25% loh ya. Bukan tidak sampai 50% lebih, nggak nyampe. 25% saja kita potong APBN tahun 2018 sampai 2018. Itu bisa ketemu tuh angka begitu. Tapi angka yang begini kan dengan paradigma yang kapitalis tadi itu nggak akan tersentuh. Kalau dalam ekonomi syariah memang disuruh untuk menghabiskan, gitu. Menghabiskan dalam artian apa? Menghabiskan untuk kalau nasib umat itu belum masih ada yang kelaparan, maka kasihkanlah, jangan sampai kemudian ada sisa tadi gitu. Kalau masalahnya ini kan menghabiskannya itu kalau dalam sekarang adalah menghabiskan yang dan lebih cenderung tidak tepat sasaran begitu ya. Ya, tepat sasarannya hanya sebatas kemudian jalan-jalan gitu ya, dan seterusnya. Yang penting mendorong GDP itu saja gitu. Jadi persoalan kemiskinan yang 30 juta rumah tangga miskin ini misalnya, ini kan setiap tahun kita bicara kemiskinan saja ya. Padahal itu bisa selesai dalam 8 tahun coba. Itu hitungan sederhana kan sebenarnya seperti ini.
infrastruktur yang digadang-gadang infrastruktur misalnya. Itu kan nggak selesai-selesai itu. Uang kita sampai sekarang tahun ini masih impor impor singkong kok. Sampai sekarang impor singkong. Padahal persoalan singkong itu kita punya keunggulan komparatif yang begitu banyak ya dibandingkan Thailand yang kita impor isi singkongnya ya. Jumlah penduduk kita lebih banyak, luas daratan kita lebih luas, apa masalahnya? Apakah singkong itu mengandung chip sehingga kemudian kita tidak bisa menanam singkong begitu kan? Kan tentu tidak begitu. Ikon yang digadang, ini kan bangun infrastruktur, bangun infrastruktur. Ingat, infrastruktur udah berpuluh-puluh tahun sejak zaman SBY, tapi kenapa persoalan singkong itu juga 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 nggak selesai-selesai gitu. Ini persoalan singkong aja loh, gitu ya. Nah, jadi kami kira begitu. Jadi paradigma ini sangat sangat menentukan ya, sangat menentukan arah ya dan kualitas dari sebuah APBN itu. Kami pikir begitu. Ya, baik. Satu benang merah yang bisa kita dapatkan di sini adalah mungkin pemerintah harus mengubah paradigma ya di dalam mengelola APBN dan lebih layak lagi mereka harus belajar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan kasiran kepada Bung Hatta ini atas penjelasannya dan juga terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga terus like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.